Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Andiani Satria bisa kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Sehat kali ini. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup. Baik. Selama 60 menit ke depan, kita akan membahas masalah kesehatan yang nantinya akan diberikan pandangan oleh dokter yang sudah kami undang ke studio Salam TV. Dan sahabat keluarga muslim juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter di sini melalui line telepon 061 7944 280. Kami ulangi di 061 7944 280. Dan di segmen kedua nanti, Bincang Sehat akan menerima line teleponnya ya. Baik, Bincang Sehat. Karena sehat itu investasi masa depan kita. Baik, sahabat keluarga muslim, hari ini kita akan membahas masalah sehat, bagaimana sehat dengan bekam, gitu ya. Mungkin sebagian sahabat keluarga muslim sudah mengetahui teknik pengobatan bekam ini, namun kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Seperti apa teknik pengobatan bekam bersama, nah ini narasumber yang penting, bersama Dr. Abdurrahman Umar AKP dari Klinik Rumah Sehat Wahida, Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C, nomor 9 dan 10, Kota Medan. Kita sapa terlebih dahulu dokternya. Apa kabar dokter? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di program Bincang Sehat dokter. Iya, terima kasih. Ya, dokter mungkin kita bisa membahas langsung tentang pengobatan bekam ini, teknik pengobatan bekam ini. Mungkin dokter bisa jelaskan teknik pengobatan bekam itu apa gitu, karena mungkin sahabat keluarga muslim belum banyak yang mengetahui ya sebagian. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi bekam ini sebenarnya tekniknya itu menarik darah kotor yang ada di bawah kulit yang disebut dengan oksidan. Nah, itu didahului oleh dengan sebuah kop yang disebut dengan cupping. Nah, disitulah nanti akan tersodot darah-darah kotor yang di dalamnya juga ada sel-sel yang sudah rusak, sel-sel darah yang sudah rusak. Nah, akhirnya nanti dengan sistem toreh atau dengan sistem tusuk, nanti kita sedot kembali akan keluar darah racun. Itulah teknik sebenarnya dengan sistem bekam. Ya. Nah, ini teknik pengobatan ini kan sudah lama ya sebenarnya ya, dari zaman Rasulullah SAW malah mensunahkan untuk melakukan. Sejak Nabi Musa malah. Sejak Nabi Musa. Karena banyak prasasti yang ditemukan. Ya malah lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Baik, nah kemudian ini kan sekarang orang sudah mulai beralih kepada bekam, pengobatan bekam. Nah, apakah ini menandakan bahwa bekam ini sudah mulai diterima di masyarakat? Ya, alhamdulillah. Saya melihat sudah hampir 10 tahun ya saya praktek bekam. Dulu waktu saya buka klinik itu yang datang berobat hampir 90% itu orang sakit. Tapi alhamdulillah sekarang kebanyakan lebih 80% itu datang hanya untuk berbekam. Nah, itu menandakan bahwa mereka sudah merasakan bagaimana manfaatnya bekam. Dan itu bisa dirasakan langsung setelah bekam. Langsung. Iya. Segera gitu? Segera. Setelah bekam, kita tanyakan waktu dia keluar dari kamar bekam, bagaimana perasaan? Subhanallah, ringan. Tadi kepala sangat berat, ini sudah hilang. Nah, itu yang kenyataan yang kita dapatkan. Sehingga orang dengan informasi yang begitu terbuka sekarang, ya, dengar bekam, kan tinggal buka di YouTube atau tinggal buka di Google apa itu bekam. Di situ semua informasi ada. Hasil-hasil penelitian dunia pun ada tentang bekam. Nah, disitulah mereka mulai mencoba. Ternyata setelah merasakan enaknya bekam dan bisa merasakan langsung manfaat bekam, akhirnya mereka pelan-pelan sudah beralih kepada bekam. Nah, kira-kira yang menyebabkan efeknya sesegera mungkin itu dan membuat badan lebih terasa ringan itu seperti apa, dok? Karena pada proses bekam itu kan terjadi oksigenisasi karena kelancaran aliran darah. Nah, ibaratnya begini, misalnya seperti kita di rumah sudah puluhan tahun kita pasang pipa pump ya. Karena sudah mulai berkarat segala macam, akhirnya air yang mengalir kan lebih lancar, tersumbat. Nah, sekali kita pasang mesin Sanyo misalnya, itu kan kencang. Nah, itulah ibaratnya bekam. Sehingga efek bekam karena terjadi sebuah metabolisme, sehingga ada efek vasodilatasi di situ. Dan ada juga efek pengeluaran hormon endorfin yang membuat tubuh itu sangat
enak, rileks, Iya. dan tenang. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, terutama sekali bagi orang-orang yang sakit kepala, yang tidak bisa tidur malam, ya, yang kecapean, stres, Iya, iya, iya. itu sangat dirasakan. Iya. Nah, Dan justru sangat dianjurkan bagi orang-orang yang menderita gejala penyakit-penyakit seperti itu ya. Iya betul, apalagi narkoba itu sangat dianjurkan. Oh, bahkan Bagus, sampai, bagus sekali. untuk terapi kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba, Oke. bagus sekali untuk bekam. Oke, baik dokter. Nah ini kan seperti yang saya sampaikan tadi di masa Rasulullah SAW, teknik bekam ini sudah dikenal. Gitu Iya. ya. Apakah caranya sama ketika zaman tadi bahkan sampai ke Nabi Musa terlebih dahulu sampai sekarang? Apakah caranya masih sama? Kalau kita lihat peninggalan-peninggalan prasejarah ya, sejak Nabi Musa ada peninggalan prasasti ya di buku-buku kuno yang kita lihat itu, prinsipnya sama. Prinsipnya. Malah pada saat masa Rasulullah itu titik-titik yang dilakukan oleh Rasulullah itu sampai sekarang kita praktekkan, titik sunnah namanya. Nah, cuman karena perkembangan teknologi segala macam, mungkin bedanya adalah di masalah teknisnya. Teknis Iya. ya. Tapi pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya Iya. sama ya, tetap melakukan. Mungkin alat-alatnya yang berbeda ya. Iya, Dulu masa yang belum ada jarum, belum ada ya, masih menggunakan tanduk tanduk mungkin, gitu ya mungkin. dok ya. Betul. Baik, nah ya tadi mengenai jenis-jenis teknik pelaksanaannya nih dok, seperti apa dok kalau bekam sendiri? Kalau warisan Rasulullah itu hanya ada satu teknik bekam, yaitu bekam basah namanya. Bekam yang mengeluarkan darah atau mengeluarkan racun. Nah, tapi pada perkembangannya saya melihat, dan di klinik saya pun, itu kita juga gunakan tergantung dengan situasi pasien ya. Kadang-kadang pasiennya itu sangat lemah, dia sangat kedinginan misalnya, sindrom dingin ya, itu kita tidak bekam mengeluarkan racun, tapi kita bekam api atau kita bekam keluarkan angin. Nah, jadi ada bekam basah, ada bekam angin namanya, ada bekam api. Bekam api itu seperti apa dok? Bekam api itu ada mangkok khusus itu, ya. Kita panaskan dengan api, masukkan, jadi sudah udaranya sudah tidak ada, jadi langsung kita kop. Yaitu kehangatan daripada udara tadi itu masuk ke dalam. Itu cocok bagi orang-orang yang kalau dalam istilah TCM itu disebut sindrom dingin. Sindrom dingin. Atau mungkin biasa yang sering didengar oleh sahabat keluarga muslim, masuk angin atau masuk angin atau kedinginan. Kedinginan. Ya, gitu. Itu tidak boleh dibekam mengeluarkan darah. Dia tambah lemas nanti. Gitu. Orang yang sangat lemas gitu. Oh iya iya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, nggak tahu koreksi kalau saya salah. Berarti ada dua jenis bekam yang basah dan kering gitu. Kering ya betul. Gitu ya. Tapi masa Rasulullah dipakai satu, hanya bekam basah. Oh tidak ada, belum tidak dikenal ya. Tidak, Bekam kering ya. tidak dikenal bekam kering. Kering tidak dikenal. Baik. Nah, kalau teknik pengobatan bekam ini, termasukkah dia dalam kategori pengobatan atau pencegahan? Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah, waktu ada hadis ya Ibnu Majah ya, itu dikatakan pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, ya, Rasulullah tidak melewati sekumpulan malaikat kecuali para malaikat itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suruhlah umatmu untuk hijamah, bekam. Hijamah itu bahasa Arab, ya, tapi bekam. Nah, setelah Rasulullah Isra Mi'raj itu beliau sering bekam. Setelah Isra Mi'raj. Dan ada hadis beliau, ya hadis riwayat Bukhari Muslim, ya pengobatan yang sebaik-baik bagi kalian adalah bekam. Nah, artinya kalau menurut pengalaman saya, bekam paling bagus kita lakukan untuk pencegahan. Untuk pencegahan. Nah, karena dia sangat efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sangat efektif untuk kita menjaga stamina untuk apa istilahnya, tidak gampang sakit. Nah, tapi juga paling bagus untuk sekarang ini bagi pasien stroke, darah tinggi, ya, diabetes, itu banyak pasien kita. Ya, alhamdulillah dengan bekam yang rutin dan dengan bekam yang sesuai dengan standar medis, ya, itu insya Allah. Ya. Jadi bekam itu bagus untuk pencegahan, preventif, dan bagus juga untuk kuratif, pengobatan. Oke, berarti bisa termasuk dalam pencegahan dan pengobatan ya, preventif dan kuratif. Ya. Namun begini dok, ya di masa, tapi sepertinya orang masih seenggan untuk berbekam ini, padahal disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa itu dok? Apakah mungkin karena kengeriannya melihat darah yang bercucuran seperti itu? Betul. Yang pertama mungkin ketidaktahuan. Ada malah orang muslim, ustadz, kita tanya bekam belum terlalu paham. Yang kedua mungkin karena takut. Betul seperti Pak Andi bilang bahwa
mendengar darah dikeluarkan, nah itu takut. Jadi masih mikir-mikir mungkin. Jadi disitulah mungkin hambatan bagi beberapa masyarakat yang belum datang ke tempat-tempat bekam untuk mencari sebuah alternatif pengobatan. Jujur saja saya juga sudah sering ya melakukan teknik pengobatan bekam. Awalnya memang khawatir juga gitu, khawatir kebetulan waktu itu saya dengan teknik jarum ya. Ini kan tekniknya juga ada bermacam-macam nggak dok? Ada katanya teknik sayat dan teknik jarum. Ada dua. Bisa bedanya apa dok? Kalau dalam hadis memang dikatakan bekam itu dengan sayat. Nah, tapi dalam perkembangan namanya teknis, kalau mendengar sayat masyarakat itu kan sudah ngeri duluan. Jadi akhirnya dakwah bekam ini nggak jalan-jalan. Jadi dengan cara tusuk jarum ya, pakai needle, pakai jarum itu juga bisa dan hasilnya juga bagus sama. Dan yang paling maju sekarang adalah dengan pakai jarum tusuk. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Baik ya. Ya, sahabat keluarga muslim silahkan ya yang masih ingin masih takut, enggan ataupun ingin berbekam. Coba dulu, silakan. Tapi harus dengan yang praktisi. Terapis dari. Nanti yang baru-baru bekam, perawat-perawat kita yang sudah jago-jago bekam itu, yang memang di bawah pengawasan saya, itu sudah ada teknis sendiri, sehingga dia nanti jadi enjoy. Tempat tidurnya yang begitu nyaman, kamarnya yang begitu bersih, steril. Jadi akhirnya ketakutan itu pelan-pelan hilang. Baik, sudah banyak ya, salah satunya di tempat Dr. Abdurrahman Umar. Klinik-klinik bekam ya kalau boleh saya bilang dok. Ya baik, dokter sepertinya kita harus jeda sebentar karena kita akan menjelang azan Isya untuk daerah Tanjung Merawa dan Medan sekitarnya. Nanti akan kita segera kembali dokter. Insyaallah. Baik ya sahabat keluarga muslim, bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter dengan permasalahan bekam, teknik bekam ini, pengobatan teknik bekam ini, silahkan berkonsultasi bersama kami di sini di line telepon 061-7944-280. Kami akan segera kembali, saya ulangi nomor teleponnya di 061-7944-280. Kami akan segera kembali, tetap di program Bincang Sehat, karena sehat itu investasi masa depan kita.